Oke, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan fokus tentang teori bagaimana hubungan garis dengan kurva dan persamaan garis singgung ya. Jadi sebenarnya ini sudah Bapak singgung sebenarnya di video sebelumnya ya tentang bagaimana diskriminannya ya. Nah, biar lebih lengkap kita langsung aja masuk teorinya ya. Jadi kira-kira seperti ini nanti kurvanya ya. Bapak buat kurva ya. Nah, Bapak buatkan kurva parabola seperti ini. Nah, nanti ada tiga yang memungkinkan hubungan antara garis dan kurva tersebut. Yang pertama, kurva itu nanti memotong di dua titik, ya, ini titik yang satu, ini yang dua. Kemudian kurva itu akan menyinggung garis, baru yang ketiga tidak sama sekali. Nah, ya, berarti kalau dia memotong di dua titik, berarti nanti di sini diskriminannya itu harus lebih besar dari nol. Ya, kalau dia menyinggung atau memotong satu titik, nanti gunakan diskriminan sama dengan nol. Ya, sedangkan ini tidak memotong, tidak menyinggung, berarti diskriminannya lebih kecil dari nol. Ya, namun langkah pertama sebelum menggunakan diskriminan itu, adik-adik mesti samakan harga Y garis, ya, Y garis dengan Y kurva, ya. Setelah nanti adik samakan, baru nanti adik gunakan diskriminannya. Oke, seperti itu aja teorinya hubungan garis dan kurva ya. Sekarang kita masuk persamaan garis singgung. Nah, misalkan Bapak buat ada suatu kurva seperti ini misalkan ya. Ini nih. Oke. Kemudian apa? Dia disinggung oleh sebuah garis. Misalkan disinggung di sini ya dengan sebuah garis yang kita anggap garisnya Y sama dengan AX plus B. Oke, di titik yang namanya kita anggap nanti ini X1, Y1. Itu ya. Nah, berarti untuk menemukan persamaan garis singgungnya, ya Bapak singkat nanti PGS ya, persamaan garis singgung. Nanti bisa adik gunakan nanti rumusnya Y kurang Y1 sama dengan siapa? M dikalikan dengan X kurang X1. Nah, sekarang sering bermasalah adalah mencari gradien ya. Mencari gradien. Nanti mencari gradien ini nanti ada beberapa rumus yang bisa digunakan tergantung soalnya. Ya, yang pertama nanti kalau berbentuk garis Y, ya berbentuk AX ditambah BY, oke, sama dengan C. Berarti nanti kalau ini mencari gradiennya, ya kan, ini sama dengan minus dari koefisiensi X, ya, dibagi apa? Dengan koefisien dari si Y. Berarti apa? Dalam hal ini Bapak buat ini minus A dibagi dengan B. Oke, yang kedua, kalau nanti dia berbentuk kurva, ya berbentuk kurva atau nama fungsi, ya, nanti untuk mencari m-nya itu gradien ya, itu sama dengan turunan pertama dari si fungsinya. Oke, nah kalau dia berbentuk sudut, ya berbentuk sudut, Bapak anggap ini misalkan sudutnya itu theta, ya, berarti m-nya itu adalah nilai dari tangen theta. Nah, itu ya. Oke, bisa ya. Dan nanti sifat dari gradien ya, sifat dari gradien, oke, nanti ada dua ya, sifat gradiennya. Nanti ada yang dibilang dia itu sejajar, ya, sejajar. Oke, nanti yang kedua ada yang dibilang dia tegak lurus, ya, tegak lurus. Berarti kalau sejajar bagaimana, Pak? Kalau sejajar itu berarti harga gradien satu akan sama dengan gradien 2. Ya, kalau tegak lurus berarti harga gradien satu dikalikan gradien 2 itu hasilnya min satu. Oke, nah jadi ini sifat yang perlu kamu ingat ya. Pertama untuk cari persamaan garis singgungnya, ya, gunakan yang ini. Oke, ini Bapak tambahin warnanya ya. Ini, kamu gunakan rumus yang ini ya untuk menemukan persamaan garis singgungnya. Oke, baru nanti untuk gradiennya tergantung nanti yang diketahui. Apakah dia berbentuk garis, ya? Apakah dia berbentuk kurva? Apakah dia berbentuk sudut? Nah, nanti itu yang bisa kita gunakan. Oke, yuk, biar lebih paham langsung kita masuk ke soalnya ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Nih, oke. Nah, ini ada soal, ya, ada soal.
Oke. Katanya apa? Ada persamaan garis Y sama dengan 2px min 1. Ya, baru ada persamaan parabolanya Y sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 3 memotong di dua titik. Nah, ini memotong di dua titik. Nah, yang diminta harga P-nya apa? Ya, berarti apa? Tadi langkah pertama, ya, kamu harus samakan Y garis dengan Y kurva. Ya, harus kamu samakan Y garis, oke, sama dengan Y kurva. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah kedua bagaimana, Pak? Ya, tinggal karena dia memotong di dua titik, gunakan sifat diskrimiannya. Berarti harga D-nya itu harus lebih besar dari nol. Nah, ini sifat yang keduanya. Ya, habis itu apa? Sifat yang satu diiris dengan sifat yang kedua. Nah, oke, langsung kita mulai ya. Yuk, sekarang coba samakan Y garis dengan Y kurva. Atau Y kurva dengan Y garis sama ya. Kalau Pak buat berarti ini. Berarti X kuadrat dikurang X ditambah 3. Hasilnya sama dengan 2px min 1. Oke, Pak seberang jadi berapa ini? Berarti X kuadrat minus X ya. Minus 2px. Bapak deketi ya. Baru plus 3 plus 1 sama dengan 0. Oke, berarti ini X kuadrat minnya boleh keluar berarti 1 plus 2P ya. Nih, X plus 4 sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan apa? Ada yang masih ingat? Iya, benar. P kuadrat dikurang dengan 4AC. B-nya siapa? Minus ya. Kalau di pangkat 2 kan jadi positif ya. Kita berarti tinggal 1 plus 2P kita kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. Ini lebih besar dari 0 karena dia memotong di dua titik. Oke, nah berarti kalau di pangkat 2 ini berapa ini, Dek? Berarti 1 plus 4P plus 4P kuadrat dikurang 16 lebih besar dari 0. Ya, berarti 4P kuadrat plus 4P kurang 15 lebih besar dari 0. Yuk, tornya berapa ini? Ya, biar gampang 4 dikalikan dengan 15 aja ya. Nanti hasilnya baru dibagi 4 lagi. Jadi berapa yuk? Berarti P kuadrat plus 4P kurang 60 lebih besar dari 0. Ya, faktornya berapa ini? Berapa aja yang dikalikan 60 yang dijumlahkan itu 4. Benar, berarti 10 sama 6 ya. Nih, hasil kalinya min 10, jumlahnya 4. Berarti harus ini plus 10, ini minus 4. Nah, berarti P-nya berapa? P sama dengan min 10, dan ini P sama dengan 6. Pakai ini jawabannya? Belum, ya. Dibagi 4 lagi. Nah, seperti ya, karena kamu tadi kali ke ujung ya. Berarti P sama dengan minus 5 per 2, P sama dengan 3 per 2. Oke, nah sekarang tinggal kita gambar garis bilangannya. Nih, ya, nih, karena dia nggak pakai, dia hanya tandanya lebih besar nggak pakai sama dengan, berarti dia bulatannya kosong. Nih, siapa yang paling kecil, buat di sebelah kiri. Siapa yang paling besar, buat di sebelah kanannya. Nah, 3 per 2 ya. 3 per 2. Oke, sekarang coba tentukan tandanya. Yang mana plus, yang mana minus. Coba. Berarti yang di samping 3 per 2 itu apa? Ya, nah kalau kita uji nanti angka 2 kemari, 3 per 2 berapa itu? 1,5 ya. Kalau nanti kita uji angka 2 berarti hasil apa? Positif apa negatif? Ya kan? Nah, berarti nanti di sini dia positif. Oke. Di sini dia negatif, di sini dia positif. Ya, nah berarti kalau nanti kita yang diminta lebih besar dari 0, ini ya berarti ambil yang positif. Tapi angka 2-nya jangan diuji kemari ya, Dik ya. Nih, angka 2-nya diuji kemari. Karena tadi ini adalah hasil perkalian dikalikan dengan 4. Jadi ujinya kemari ya. Nah, bukan kemari. Ya, berarti ini positif, negatif, positif. Berarti karena diminta lebih besar dari 0, hasilnya yang positif. Nah, kamu arsir ke yang positif. Ini dia. Nih, berarti nanti daerahnya adalah yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Jadi ingat, jangan diuji ke bentuk vektornya tapi ke bentuk awalnya. Oke, yuk. Diminta yang besar 0 ya, yang positif ya. Berarti apa jawabannya? Kalau gitu. Jawabannya
Iya, Pak, belum ada ya. Iya benar, karena masih bentuk simpel kasnya. Berarti P lebih kecil dari minus 5/2 atau P besar dari 3/2 ya. Atau P lebih kecil dari minus 2,5 atau P lebih besar dari 1,5. Ada nggak? Ada ya. Nah, jawaban yang ayam. Bisa ya. Di langkah pertama tadi kamu samakan Y garis dengan Y kurva, baru gunakan D besar nol, baru gunakan irisannya. Oke, bisa? Yuk, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, ini soal apa lagi ya? Ini soal persamaan garis singgung. Oke. Nah, jika ada garis G yang sejajar dengan ini, ya ini kata kunci, sejajar dengan garis ini. Berarti M garis G itu akan sama dengan M garis dari si Y. Yuk, ini M-nya berapa? Nih, karena dia sudah berbentuk Y sama dengan, berarti langsung aja M-nya ini ya. Berarti harga M-nya adalah minus 2. Oke, menyinggung garis kurva, menyinggung kurva ini. Nah, kalau kurva untuk menemukan M apa? Menemukan M-nya adalah turunan fungsi yang pertama. Ya, biar lebih gampang. Bapak buat misalkan gini. Bapak anggap kurva Y itu bentuknya seperti ini. Ya, nih. Oke. Ada garis G yang menyinggung kurva tersebut. Nih, yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3 kurang 2X. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, otomatis karena dia sejajar, ya, berarti M garis G ini akan sama dengan minus 2. Ya, nah, di sini akan dia memotong suatu apa? Memotong suatu titik yang namanya kita anggap X1, Y1. Kan gitu ya. Nah, karena dia sejajar, berarti harga M-nya sama. Berarti minus 2 itu, ya, gradien dari garis di G itu akan sama dengan gradien juga dengan di kurva. Ya, di titik X1. Berarti ini apa? Berarti M garis G kan minus 2. Ya kan? Akan sama dengan turunan pertamanya. Ini. Turunan pertamanya berapa? Yuk, yang udah belajar turunan ya. Turunannya berarti kan tinggal 2X dikurangkan dengan 4. Ya, berarti ini 2X dikurangkan dengan 4. Benar ya? Min 4-nya pindah kan tinggal apa? Min 2 plus 4 sama dengan 2X. Berarti 2 sama dengan 2X. Berarti ketemu X sama dengan 1. Ya. Berarti apa? Di sini ketemu X1-nya 1. Gitu. Berarti harga Y gimana? Berarti 1 ini substitusikan kemari. Ke fungsi yang ini. Berarti ketika Y, ya, X sama dengan 1, berapa harga Y-nya? Berarti 1 kuadrat kurang 4 kali 1 ditambah dengan 2 kan? Berarti harganya berapa ini? 1 kurang 4 ditambah dengan 2. Berarti Y sama dengan min 1. Benar, berarti ini 1, min 1. Nah, oke, tetap baru gimana? Garis G akan memotong sumbu X. Nah, sekarang kamu cari persamaan garis G-nya apa? Tadi rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya min 1 kan berarti plus 1. M-nya berapa? Karena dia sama berarti minus 2. Minus 2 kali X min 1. Ya. Y plus 1 sama dengan minus 2X ditambah dengan 1. Oh, 1 Pak? 2. 2 ya? Ah iya, berarti Y sama dengan minus 2X ditambah 1. Ada jawabannya? Iya Pak, nggak itu yang diminta ya. Iya. Apa yang diminta deh? Memotong sumbu Y. Berarti memotong sumbu Y, berarti kita ganti harga X sama dengan 0. Nah, coba ganti X-nya 0. Berarti ketika harga X sama dengan 0, kita peroleh harga Y sama berapa? Yuk, minus 2 kali 0 ditambah 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Oke, sama dengan 1. Ya, berarti artinya apa? Berarti titik potongnya itu ya, Bapak singkat ini titik potong tipot adalah 0,1. Ada jawabannya? Ada C. Jawabannya cantik. Mudah ya? Iya, mudah. Tapi memang agak ribet karena kamu harus menghubung-hubungkan gradien ya, harus memahami kurvanya ya. Baru untuk menentukan gradien juga kamu harus lihat apakah dia berbentuk garis atau kurva atau sudut ya. Tapi ingat, ini tidak susah kalau kamu bisa memahami teori yang Bapak buat. Oke, bisa ya. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita. Jika untuk adik channel ini bisa bermanfaat, jangan lupa ya di subscribe
like, dan komen. Oke, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.